Halo Miguel, apa Baik, kabar? seneng nih akhirnya bisa ketemu Koriko Akhirnya, langsung. akhirnya kita ketemu. Senang banget. Makasih Miguel nih, udah mau datang ke sini. Saya berharap ini banyak ilmu yang bisa kita share ke teman-teman, apalagi buat yang belum join, buat yang belum jadi agen, buat yang semuanya ya, Mm-mm. supaya bisa punya penghasilan gitu ya. Iya. Miguel umur berapa sekarang? Tahun ini 25. 25. 25. Oh halah, muda banget ya. Mm-mm. Oke. Kamu sekarang posisinya di Summer Spring sebagai apa gitu? Ini 1 bulan terakhir sudah jadi distributor sekarang. Sudah jadi distributor ya? Iya. Oke. Berarti omsetnya udah berapa Miguel kalau boleh tahu? Omset kalau beli di DA aja udah sekitar 120. Wih, Sebulan, 120 ya? sebulan, sebulan. Berarti perkiraan omsetnya Miguel sekitar 150 sampai 180 per Iya, bulan sekitar berarti ya, Wak. 180. 180 juta per bulan, gila. Selama berapa lama jualan di Summer Spring nih ceritanya? Summer Spring 5 bulan. 5 bulan? 5 atau 6 bulan. 5 bulan, 5 sampai 6 bulan ya. Setengah tahun, bulan ke-6-nya udah segitu ya. Iya, dari Oke. nol, belum pernah bisnis sebelumnya. Oh, sama sekali belum pernah bis? Iya, jadi lulus kuliah memang ada pengalaman magang sih, Hmm. kerja ikut orang, tapi masih nyambung lah sama kerja ortu, pikirku sambil belajar. Oke, oke. Tapi waktu itu ya mungkin rencana Tuhan juga ya, saya resign tanggal 25 Maret, tanggal 25 Maret itu juga saya daftar agen di Summer Spring 2021. 2021. Wah, gila. Jadi saya resign, Hah. nunggu hari untuk pulang ke Jogja di Surabaya, Ya. kan saya kerja di Surabaya. Ya. Terus tanggal 25 itu malamnya lihat iklan, ketemu iklannya Koriko di Instagram. Oke. Langsung pelajarin 2 jam, langsung daftar. Kamu waktu itu daftarnya jadi reseller apa langsung jadi agen? Langsung jadi agen. Tapi sebelumnya jadi dropshipper POD. Oh, kamu sempat di dropship aja tapi jualan produk POD. Iya, 2019. Oke. 2019 POD, tapi mungkin nggak fokus juga karena masih kuliah. Hmm. Jadi kurang-kurang jalan, habis itu off. Tapi tetap follow Koriko waktu itu. Oke. Jadi tetap dapat notif-notifnya itu ada buka agen gitu-gitu. Oke. Tapi kamu dulu kuliah jurusan apa? Terus kamu sempat kerja di mana sama berapa lama sih? Kuliahnya kuliah manajemen, Hah? manajemen bisnis, internasional bisnis gitu. Terus kerjanya itu ikut keluarga di Surabaya kayak pabrik kaca. Oke. Karena kebetulan orang tua backgroundnya juga usahanya proyek-proyek Oh. kaca, aluminium gitu. Oke. Jadi sekalian magang, sekalian belajar sih. Gitu. Oke. Terus akhirnya kamu ketemu iklan, akhirnya kamu daftar agen. Iya. Kenapa tadi dari Surabaya ke Jogja itu gara-gara apa? Balik ke rumah karena aslinya dari Jogja. Oh, aslinya dari Jogja. Iya. Oh, berarti keluargamu di Jogja ya? Di Jogja. Oke, oke, oke. Oke, boleh nggak ceritain perjalanan kamu tuh dari tadinya jadi POD, Mm. terus kan kamu jadi agen tuh, terus jadi distributor. Ceritain dong, gimana caranya kok 6 bulan bisa kayak gitu? Ngapain aja? Jadi POD itu waktu itu 2019 tuh masih ingat tuh, masih boomingnya dropship itu. Oke. Jadi waktu itu pengen punya penghasilan tambahan lah selain minta orang tua gitu kan. Tapi mungkin belum rezekinya ya. 2 bulan udah berusaha ngiklan, terus kayak posting-posting, bikin Instagram khusus, nggak ada satupun yang laku kok. Oh, Akhirnya nyerah dan baru nemuin suksesnya itu di Summer Spring. Jadi aku waktu itu join di Maret, barang datang 1 April, itu jualan 2 hari ludes langsung. Starter agen. oh ya. Pakai starter agen ludes, langsung order. Waktu itu ada Summer Spring Challenge kalau nggak salah. Itu nggak ada rencana untuk juara sih. Ya pokoknya jualan aja, berusaha sebaik-baiknya kan. Customerku yang dari kerjaan sebelumnya itu aku tawarin semua. Nah itu endingnya pas akhir bulan nomor 2, kaget. Di bawahnya Ko Johannes. Oke. Aku nomor 2. Oke. Waktu itu omset bulan pertama itu 12 juta. Oke. 12 juta tapi jualnya ke end user semua, untungnya gede banget. Oh, nggak ada reseller ya? Nggak ada reseller, Oh. nggak ada dibantu reseller sama sekali. Itu aku laku 1.200 pieces, itu semua ke end user gitu. Nah itu karena ya mungkin salah satu privilege-nya masih gabung sama orang tua kan, biaya hidupnya nggak terlalu banyak kan. Iya. Jadi itu tak gulung terus uangnya. Oke. Mei jadi in stock, Juni jadi in stock. Nah Mei itu aku mulai mikir kok, wah ini kalau aku jual ke reseller, aku jual ke end user terus nggak bisa nih. Maksudnya kalau jual ke end user terus mereka beli sekali, habis itu kalau barangnya belum habis mereka nggak akan repeat order pun paling cuma 1, 2, 3 gitu kan. Makanya wah ini aku harus cari reseller nih. Aku cari reseller, reseller itu juga nggak dari DA juga, aku cari reseller di luar juga. Terus aku bikin sistem waktu itu. Akhirnya omsetnya naik terus karena reseller itu
reseller itu problemnya kalau menurutku kalau mereka nggak diajarin, ketika kontak WA-nya mereka habis, mereka bingung mau jual kemana lagi dan akhirnya mereka malas jualan, berhenti. Nah ini yang aku manfaatin, ini yang aku ajarin dari sisi itu supaya mereka itu nggak berhenti jualan. Jadi resellerku yang saat ini pondasi omset saya saat ini itu banyak reseller yang udah sama saya itu dari Mei, dari Juni, karena mereka nggak berhenti jualan. Makanya omsetku bisa kayak naik terus itu karena itu menggulung terus, efek snowballnya ada gitu. Kalau ada agen juga yang sempat tanya-tanya sama aku kan gimana sih caranya naikin omset gitu kan. Setelah aku selidikin itu kebanyakan karena reseller mereka ada yang berapa persen yang berhenti jualan, makanya omsetnya mereka nggak bisa naiknya tuh signifikan. Kalau sedangkan aku selain cari reseller baru, aku juga pertahanin terus nih yang lama-lama nih, jangan sampai berhenti supaya jago ya. Iya, makanya omsetnya bisa naik terus kok. Gitu. Oke, terus waktu kamu jualan ke end user nih, kenapa segampang itu? Apa karena memang produknya dibutuhin atau emang kamu jago jualan atau gimana? Karena produknya itu bisa kepake di masa PPKM ini, orang banyak di rumah kan, orang pasti pengen kayak rumahnya wangi gitu kan. Terus juga pengalamanku kan jualan material yang maksudnya harganya nggak murah kan. Oke. Nah, jadi base customerku ini kayak finansialnya itu kuat gitu loh. Punya jadi duit mereka beli, karena aku kasih promo nih, beli 1 20.000, beli 3 50.000. Mereka 50.000 ya udah kasih aja. Butuh nggak butuh mereka beli gitu. Jadi kayak awalnya itu ada setengah kayak maksanya sih. Tapi setelah pakai loh kok enak ya, akhirnya mau beli lagi gitu. Miguel, kan kamu nih sama sekali nggak punya pengalaman bisnis ya sebelumnya kan? Kamu cuman kerja, belajar di situ, terus kamu tiba-tiba bisa melejit sejauh ini. Kamu belajar dari mana gitu? Apa yang bikin kamu bisa terus belajar, terus kok kamu ngerti recruit seller segala macem? Kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Kenapa kamu bisa ngelakuin itu ya? Karena dulu mulai kebetulan diikut orangnya itu saya juga mulai dari bawah, dari sales. Jadi awalnya saya sales keliling Surabaya dan sekitarnya. Jadi saya keliling nawar-nawarin. Jadi kayak sekarang ilmu saya yang kepake untuk saya titip-titip toko itu sebenarnya backgroundnya itu dari dulu saya keliling ke toko-toko itu. Jadi kayak aku selalu percaya sih apa yang kita lakuin sekarang itu meskipun belum kelihatan fungsinya sekarang, tapi suatu saat itu pasti berguna. Setuju. Kayak Tuhan tuh udah setting line-nya kita itu udah pasti ada tujuannya gitu loh. Jadi kayak dulu aku nawar-nawarin masuk ke toko-toko itu. Sekarang kontak-kontak mereka itu kenalan-kenalan baik itu juga bisa bantu aku di bisnis Summer Spring ini gitu. Betul. Sih. Makanya kita kalau jadi manusia memang dari awalnya itu fundamentalnya memang harus kuat. Jadi semua yang kita pelajarin, sekedar titip toko untuk jualan aja bisa mengubah hidup kamu selamanya. Betul. Terus kamu sebagai agen nih, ya, apa enaknya waktu jadi agen? Terus saya mau juga mau nanya soal distributor gitu. Agen itu jadi anggapannya kan kita nih orang yang paling dekat sama prinsipalnya ya, Summer Spring-nya. Jadi kalau ada info produk baru, ada trial gitu kan, agen pasti dapat info duluan sebelum reseller dan dropshipper. Ya namanya Summer Spring ya perusahaan baru, pasti kan nggak mungkin perfect ya, pasti kan ada kekurangannya. Tapi untungnya sih aku bersyukur tim Summer Spring itu masih sangat fast respon. Jadi kalau kita ada masukan itu kita kayak dikasih wadah, terus kayak mentor-mentornya juga selalu aktif nanyain kita gitu loh, ada problem apa. Di grup eksklusif agen itu juga sangat membantu. Jadi kayak memang kita kalau ada apa-apa kita nggak komplain di situ karena udah ada wadahnya sendiri. Tapi diskusi antar agen tuh bisa kayak saling menguatkan, saling menyemangati gitu. Jadi masalah-masalah tuh kalau jujur aku 6 bulan ini nggak pernah sampai ada yang masalah sampai besar banget, nggak ada sih. Semuanya pasti bisa diiniin. Apa enaknya kalau kayak gitu? Enaknya sih karena kan ada target ya. Betul. Itu kan pasti nggak enak dong gitu. Kalau jujur ya, kalau buat aku targetnya sekarang kan waktu itu kan sempat 3 juta, habis itu dikembalikan lagi 1,5 karena ada keringanan PPKM. Betul, PPKM. Kalau menurutku sih 1,5 itu untuk jual produk Summer Spring itu sama sekali nggak berat sih kok. Sama sekali nggak berat, makanya hampir semua agen juga nggak ada yang keberatan masalah itu. Mungkin kalau dari aku sih mungkin yang nggak achieve itu mereka yang nggak fokus. Jadi misal mereka ada kerjaan utamanya apa, jadi Summer Spring dijadiin kerjaan kedua gitu loh kok. Itu mungkin bisa nggak achieve, tapi kalau misalnya fokus itu
1,5 itu kecil sih. Berarti penjualan tuh nggak ada masalah ya sama sekali Nggak ada masalah sebenarnya. Oh, karena kamu juga 2 hari juga. Iya, tergantung berapa banyak waktu yang kita kasih di bisnis ini aja sih sebenarnya. Betul. Gitu. Waktu kamu jadi agen nih, kan kamu dapat orderan dari reseller. Betul. Gimana caranya kamu bisa mempertahankan mereka untuk bisa terus order sama kamu? Karena reseller ini kan mindsetnya bisa dibilang kan bukan pengusaha. Terus kita kan sebagai atas ke bawah kan harus selalu memberikan motivasi segala macam. Apa yang kamu lakukan gitu? Betul. Resellerku jujur kenapa aku bisa sampai di titik ini. Jadi belum jadi distributor pun aku udah achieve 50 juta sih kok beberapa bulan, sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Itu kenapa? Jujur resellerku bukan dari Jogja. Bukan dari Jogja aja. Dari Jogja ya? Jadi meskipun saya di Jogja, tapi reseller saya itu satu Indonesia. Papua ngambil sama aku, Kalimantan ngambil sama aku. Nah, pertanyaannya kok bisa kan? Padahal mereka di sana kan ada agen juga. Yeah. Nah, aku sadar produk Summer Spring ini di satu Indonesia produknya sama, harganya sama. Nah, yang bisa membedakan adalah reseller tuh akan cari agen yang bisa kasih value. Jadi selain dia ambil barang, kalau aku selalu kayak mereka udah keluar, aku dengerin, mereka butuh saran, aku kasih tahu cara jualan gimana, aku share, cara titip toko gimana, cara ini gimana. Nah, mereka tuh cari itunya kok. Ongkir lebih mahal 5.000, 10.000 mereka nggak masalah, mereka tetap ambil sama aku. Kayak gitu, karena bisa kasih value-nya. Nah, mereka bisa tahu aku bisa kasih value dari mana? Aktif di grup, aktif di grup Facebook, di grup komunitas Telegram gitu. Kamu kan sering nulis juga kan di Facebook group. Aku dulu dari bulan Mei mulai nulis itu bulan Juni. Juni, Juli, Agustus itu aku konsisten per hari itu minimal 8 postingan. Minimal 8 postingan. Kalau nggak 8 nggak berhenti. Jadi harus 8. Jadi kayak set target ini. Cuman di bulan ini agak kelabaan karena masih bulan pertama distributor kan. Betul. Tapi tiap hari pasti posting Mas ya. Kamu dari agen ke distributor, apa efek yang terjadi di lapangan? Apakah ada efek positif, peningkatan revenue atau apa gitu selama dari distributor kan baru 1 bulan ya berarti? Ada positif dan negatif, tapi jauh bedanya. Jadi misal 10 gitu ya, positifnya 9, negatifnya paling 1. Nah, positifnya itu kayak distributor kan bisa jual ke agen sekarang tuh. Itu dongkrak omset banget. Jadi anggapannya kita kalau saya mau kasarannya kayak kita nggak usah cari jualan pun, jualan datang sendiri kasarannya gitu. Tapi negatifnya juga ada, kayak kita kan punya tanggung jawab lebih, pasti kan kita juga punya tanggung jawab misalnya kayak mengganti barang rusak gitu kan lebih banyak. Jadi memang ada cost yang tak sisihkan untuk retur gitu. Karena itu nggak bisa enggak gitu kan. Kita kirim barang pasti ada 1-2 yang rusak itu. Berarti tantangannya tadinya ngirim barang-barang kecil, sekarang udah mulai ngirim barang-barang besar dan harus lebih berhati-hati lagi, SOP-nya lebih bagus lagi. Betul. Cuman puji Tuhannya di bulan-bulan sebelum jadi distributor pun dapat kesempatan memang beberapa kali kirim koli-kolian terus. Jadi secara human resource-nya juga, karyawan-karyawan juga ada beberapa mereka udah nggak kaget waktu jadi distributor. Oke. Mereka udah siap. Miguel, kamu tuh sekarang punya berapa karyawan yang bantuin kamu jadinya? Karyawan itu kalau toko itu saya masih gabung sama orang tua. Jadi ada space saya pakai gitu. Jadi karyawan papa juga kan proyek kan kadang bisa rame, kadang bisa sepi gitu kan. Nah, itu saya manfaatkan. Kamu manfaatin ya? Manfaatin. Tapi yang untuk Summer Spring khusus itu 2. 2 ya. 2 itu lebih ke admin sih, Bu. Lebih ke admin. Kalau packing itu tukang-tukang itu. Iya. Mereka diajarin sekali 2 kali udah. Sekarang aku packing tutup mata, mereka udah lancar. Oke. Yang penting berarti kamu mulai build system ya pelan-pelan ya. Oke. Miguel, gini, di luar itu orang berpikir seperti ini. Ngapain kamu ngajarin agen, ngajarin reseller, ngajarin orang untuk jualin barang kamu? Karena itu bakal jadi kompetitor. Kedua, semua orang udah jualan Summer Spring gitu kan. Ya berarti persaingannya sangat amat luas dong kalau kayak gitu dong. Nah, gimana? Ngapain jualan? Kamu apa respon kamu buat nanggepin kayak gitu? Kalau aku sih karena kebanyakan customerku offline, jadi banyakan titip toko. Jadi aku nggak seberapa khawatir sih kalau misalnya aku ngajarin orang mereka bisa anggapannya makan roti yang sama kayak aku. Soalnya kalau offline itu kan kadang ada efek kenalan juga kok. Jadi misalnya kita masukkan harga sama gitu ya ke toko itu. Toko itu pasti ngambil aku karena mereka ada hubungan teman sama aku. Sedangkan yang satu ini kan mungkin mereka nggak kenal gitu. Jadi kalau dari aku sih nggak masalah sih. Malah justru aku ketika aku share ke banyak orang,
omsetku naik terus, berkatku malah tambah ini, tambah gede. Aku juga bingung sih. Betul, betul. Gitu. Karena memang di dropship aja kan kita setting soal karir path ya. Betul. Jadi dari dropshipper, reseller, agen, distributor, terus itu kan semua saling membantu ya. Betul, betul. Emang kita menanamkan culture untuk berbagi ya di komunitas ya. Mungkin di luar sana jarang yang mau berbagi ya, tapi kita tuh belak-belakan aja. Ya, apa pentingnya peran komunitas menurut kamu? Komunitas tuh penting banget sih, penting banget sih karena kita ini kan posisinya kan kita kan rekrut reseller baru juga kan, Iya, iya. DA kan rekrut terus. Dropshipper yang baru masuk atau reseller yang baru masuk sama mereka yang udah mulai jualan kan pasti ada perbedaan knowledge segala macam. Nah, dengan adanya komunitas ini, orang-orang yang baru masuk ini nggak terlalu kesulitan untuk beradaptasi gitu loh. Oh. Karena di situ orangnya ribuan. Oke. Pasti ada yang setiap saat itu pasti ada yang pas lagi lihat grup. Oke. Jadi kalau ada orang yang tanya pasti ada yang bantuin jawab dan puji Tuhannya sih aku bersyukur sama komunitasnya Summer Spring itu orangnya positif-positif sih. Jadi yang toksik itu hampir nggak pernah lihat sih aku. Ya. Selalu positif. Ya mungkin sebagian ada kali ya, cuman kan Ada. itu seleksi alam lah ya. Betul, gitu betul. Ya. Oke. Miguel, kamu kalau lagi gagal atau down nih, di posisi kamu sekarang masih 25, kamu jadi distributor, ini bentar lagi income-nya miliaran nih, menurut Amin. saya nih. Amin. Apa yang bikin kamu bisa tetap semangat sehingga kamu bisa terus mencapai goal yang kamu impikan gitu? Semangat. Kalau jujur sih untuk saat ini Summer Spring itu memang masih satu-satunya usahaku ya. Maksudnya memang 24 jam waktuku sehari-hari itu semua untuk ngurusin Summer Spring. Ya. Bantu-bantu toko orang tua ada, cuman persentasenya masih kecil lah, nggak Oke. terlalu in charge di sana gitu. Oke. Jadi kalau menurutku sih usaha kalau difokusin itu hasilnya beda kok sama orang yang nyambi. Oh. Aku lihat orang-orang yang kayak Jeff Bezos, Ya. Elon Musk semua fokus sama satu usaha gitu loh, nggak ada yang bercabang gitu loh. Betul. Jadi karena sering ngomong-ngomong sama emak juga, lihat visi misinya Summer Spring ke depan gimana, aku masih percaya sih kalau DA ini sekarang masih belum apa-apa. Ini kita masih bisa berkembang, itu masih gede banget gitu loh. Jadi jadi kenapa aku juga mati-matian tiap hari karena aku lihat nih potensinya ke depan ini masih gede banget. Kalau kamu lagi down gitu, kamu gimana biar nyemangatin diri kamu? Itu kan kamu pasti ngalamin gagal ya di Summer Spring, nggak mungkin baik manis-manis doang kan kita ya? Kalau gagal, jujur sih hampir nggak ada kok. Oke. Selama di Summer Spring ya nggak Oke. ada. Cuman paling kadang itu kita jengkel maksudnya. Namanya manusia pasti kan ada capek ya. Oke. Kayak sekarang kan aku kayak misal ngurusi returan gitu kan bisanya kan juga Ya. cuman malam gitu kan. Ya, betul. Tapi malam tuh kadang kita udah capek, kita lihat orang retur itu kadang tuh bisa emosi gitu Ya, loh. oke. Jadi akhirnya sekarang HP-nya tak pisah tuh. Jadi Oke. yang retur itu sendiri. Jadi kalau pas nggak mood gitu biar nggak keliat gitu. Tapi kalau pas pergi lagi seneng-seneng gitu lihat, aduh orang retur tuh kadang jengkel. Oke. Gitu. Tapi banyak orang ya mau mulai bisnis ya. Mm-mm. Dia tuh baru gagal sekali udah down. Iya. Baru ditolak beberapa kali, ada masalah sedikit, udahlah nyerah aja. Betul, gitu. betul. Bahkan ada juga yang udah punya income misalkan puluhan juta. Ketemu 1-2 kali gagal, dia udah nyerah. Akhirnya memilih untuk udahlah kayaknya Iya. ini bukan jalanku. Nah, kadang-kadang orang-orang nih kayak kurang motivasi gitu. Nah, kamu tuh biasanya nyari motivasi gitu ngapain? Apakah kamu main badminton atau kamu ngapain sih biasanya baca buku atau jalan atau apa gitu, Miguel? Kalau melepas stresnya badminton. Hmm. Kalau ada problem yang urusan bisnis biasanya larinya ke YouTube sih. Oh. Jadi aku suka YouTube, Instagram, nontoninnya tuh favoritku kayak Gary V. Oke, Gary V ya. Gary V itu menurutku sangat-sangat positif sih soalnya orangnya. Oke, Jadi oke. nontonin yang gitu-gitu itu bisa lumayan balikin sih. Oke. Tapi oke. kalau di komunitas Summer Spring itu untungnya ada mentor kok. Hmm. Kayak mentor-mentor, apalagi kayak Mak Dia itu. Ya. Aku bisa kayak sekarang ini juga dibantuin Mak Dia banyak banget sih. Kayak sharing-sharing sama dia gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu juga sempet kayak dalam tanda kutip ada sedikit problem lah. Gitu, ada yang nggak suka gitu. Tapi Mak Dia selalu kayak kuat-kuatin gitu. Jadi gitu sih. Berarti kamu terbiasa untuk mengkonsumsi konten-konten yang memotivasi kamu. Betul. Sehingga setiap nonton konten kamu relate ke bisnis kamu, Betul. kamu terapin, perbaikin terus-terusan ya, begitu ya. Yang proses yang paling aku besar, yang paling aku dapetin selama di Summer Spring itu, kita nggak bisa senengin semua orang kok. Oke. Ketika kita naik, pasti ada orang-orang yang akan berusaha tarik kita untuk tetap di bawah gitu loh. Jadi Betul. mereka kayak jadi penahannya. Betul. Jadi ya aku belajar kita nggak bisa senengin semua orang. Yang penting kita nggak ngerugiin orang, kita fokus sama bisnis kita sendiri ya udah. Betul. Kalau orang yang nggak suka, kalau aku skip sih. Betul. Memang kalau kita punya penghasilan jutaan rupiah,
masalah kita biasanya hanya di penjualan. Lalu berangkat ke 10 juta, ke 100 juta, ke miliaran, ke puluhan miliar. Itu memang semakin tinggi tuh semakin besar masalahnya. Jadi seorang manusia itu memang harus terus belajar sehingga ketika nanti ketemu masalah yang besar, dia semakin siap gitu. Nah, biasanya memang ketika udah makin naik nih banyak kesalahan yang kita harus hati-hati, entah buka bisnis banyak, entah nggak fokus, entah kita mau nyenangin semua orang, entah rekrut tim tapi nggak dijagain, semua itu terjadi. Nah, supaya nggak kejadian memang kita harus fokus gitu. Nah, mungkin Miguel udah belajar dari pengalaman untuk tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Pasti ada yang nggak suka sama kita, tapi kalau kita fokus terus berusaha, pasti hal-hal kayak gitu udah lewat. Karena ntar kalau income kita naik 10k lagi, itu masalahnya jadi double, bisa jadi triple kayak gitu ya. Keren. Miguel, mungkin ini pesan untuk Miguel ya, sama teman-teman yang mungkin sekarang merasa belum yakin, gue pengen jadi reseller nih atau pengen jadi agen, gue bisa nggak ya? Apa sih nggak enaknya yang mungkin tolong dong yakinin gue sehingga gue tuh bisa yakin. Apa mungkin pesan Miguel buat mereka semua? Kalau dari aku sendiri sih, dari pengalamanku sendiri juga, dulu daftar jadi agen juga nggak pernah sekalipun tuh ada kepikiran bisa jadi sampai kayak sekarang tuh. Oke. Tapi itu nggak akan kelihatan bisa apa enggaknya kalau kita nggak mulai gitu loh. Jadi memang orang itu kan rezekinya udah diatur, ada privilege sendiri-sendiri juga. Tapi kayak itu tuh nggak akan keluar kalau kita nggak ngelangkah gitu loh. Jadi kalau aku sih mending aku coba, nanti bisa gagal, bisa berhasil, at least masih 50-50 daripada aku nggak coba sama sekali, itu udah 100% gagal. Kalau aku sih gitu. Jadi yang penting sih mulai dulu, nanti pintu-pintu itu bakal kebuka dengan sendiri kalau kita tuh udah jalan. Tapi kalau kita nggak jalan, nggak kelihatan itu pintu bakal kebuka apa enggak. Oke. Kalau aku gitu sih. Oke. Thank you Miguel. Miguel, mungkin ini pesan terakhir untuk menutup podcast kita kali ini. Apa pesan Miguel untuk teman-teman di seluruh pebisnis nih, apapun bidangnya, supaya bisa terus semangat seperti Miguel, terus belajar? Apa pesan Miguel untuk mereka semua? Yang penting sih harus setting goal dulu. Setting goal itu nggak boleh yang terlalu kecil karena kita bakal cepat puas. Tapi kita nggak bisa setting goal yang di luar kemampuan kita. Jadi setting goalnya harus yang realistis. Terus kita bikin roadmap. Roadmap jadi untuk kita ke sana itu step-stepnya gimana. Jadi misal kayak aku dulu waktu jadi agen, aku pengen bisa punya target bulanan itu 50 juta. Kalau kita lihat 50 juta kayaknya berat ya, gede. Tapi itu aku breakdown kok. Jadi 50 juta aku bagi 30 hari. Berarti dalam satu hari aku harus kejar omset segini. Kalau omsetku belum sampai segini, ya udah keliling terus. Pokoknya sampai bisa jual segini dalam satu hari gitu. Jadi karena itu akumulasi itu, baru 50 juta itu nggak kelihatan berat gitu. Kayak dulu aku settingnya tuh kayak pokoknya dalam sehari aku harus order sekali dari DA. Kalau nggak order sekali, aku chat terus, telepon orang terus, pokoknya harus bisa jual 200 sehari. Gitu. Itu nanti akhir bulan 50 sendiri, kadang lebih-lebih gitu. Berarti setting goal, buat roadmap. Terakhir yang nonton konsumsi konten positif ya. Positif. Iya, oke. Miguel, thank you banget untuk sharingnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang kita share bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa.